Terpujilah nama mulia Tuhan. Haleluya. Mari setiap kita sama-sama katakan amin. Berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Bagi diri Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi dan shalom. Shalom. Oke, puji Tuhan. Sedang bersuka cita pada pagi hari ini. Amin. Iya kan, saya melihat dari wajah-wajah yang ceria. Iya kan, coba tengok teman samping kiri kanan. Iya kan, tengok wajah istri dan suaminya. Kalau duduk di samping istri dan suami, iya kan, yang pengantin baru juga, yang baru pengantin baru ya. Ada hadir pengantin baru? Coba angkat tangan. Berdiri dulu yang pengantin baru. Waduh, malu-malu deh. Berdiri. Waduh, kenapa sobat bisa ini? Padahal tadi malam pertama kok. Masa duduk tak bisa? Aduh, malu Pak Pendeta. Orang sobat dosa tadi malam tak berdosa itu sudah dipersatukan di dalam Tuhan. Amin. Oke, puji Tuhan ya. Saya juga bersuka cita pada pagi hari ini ya. Meskipun tadi pada saat penyembahan saya rasa bongkar kecil, saya kembali sebentar. Ya, karena puji Tuhan. Saya berdoa hari ini adalah hari yang spesial bagi kita. Amin. Di mana Tuhan akan melawat kita dengan firman-Nya. Amin. Saya percaya bahwa firman Tuhan itu hidup, firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu adalah kebenaran Allah yang sejati. Amin. Yang dapat terus menuntun hidup kita sehingga hidup kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Oke, baik, mari kita buka Alkitab kita ya Bapak Ibu yang terkasih. Kita buka kitab Korintus. Kitab 1 Korintus pasal 13. Haleluya. Kitab 1 Korintus pasal 13. Kita baca mulai dari ayat 8 sampai ayat 13. Oke, baik. Ya. Sudah dapat? Ya, sudah dapat. Mari kita bangkit berdiri. Kita baca bergantian ya. Saya baca ayat 8, Bapak Ibu baca ayat 9, demikian bergantian sampai ayat 13. Firman Tuhan menuliskan demikian. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Ayat 9. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang sama-sama, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Puji Tuhan, berikan dulu tepuk tangan bagi firman Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah yang sempurna dan yang tidak sempurna. Amin. Yang kekal dan yang fana. Kekekalan dan kesementaraan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hari lalu kita sudah merayakan hari Pentakosta, ya kan, hari di mana tergenapinya janji Allah akan datangnya Roh Kudus. Amin. Kita merayakannya selama 10 hari. Kita berdoa, ya kan, kita meminta untuk hidup kita dipenuhi lagi dengan Roh Kudus. Karena memang itu adalah janji Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ya, bahwa akan datangnya seorang penghibur, seorang penuntun, seorang yang sanggup mengisahkan orang dari segala dosanya. Amin. Siapa dia? Dialah adalah Roh Kudus. Nah, kalau kita perhatikan dalam Alkitab, ada 2 kali dengan jelas firman Tuhan menuliskan tentang
Iya kan? Saat itu orang banyak berkumpul di satu tempat. Firman Tuhan berkata ada orang dari Kreta, betul ya? Ada orang dari Makedonia, ada orang dari Pamfilia, Mesir, Kirene, sampai orang Arab pun ada pada saat itu. Karena memang perayaan hari Pentakosta itu adalah sebuah pengucapan, sebuah perayaan panen raya, di mana orang-orang pada saat itu datang berkumpul untuk merayakan bersama-sama. Dan pada hari perayaan Pentakosta itulah Roh Kudus dicurahkan, dan orang-orang yang pada saat itu berkumpul terheran-heran melihat pekerjaan Allah yang dahsyat dan ajaib itu. Amin. Pekerjaan yang dahsyat dan ajaib itu apa? Mereka mendengar ada suatu suara angin yang keras yang gemuruh, dan mereka melihat dengan mata kasat ada lidah-lidah api bertebaran di atas kepala para rasul pada saat itu. Amin. Dan lebih herannya lagi, para rasul bisa mengucapkan bahasa mereka. Orang Arab terheran-heran, bagaimana mungkin orang Galilea dapat mengucapkan bahasa Arab. Orang Makedonia terheran-heran, bagaimana mungkin para rasul-rasul ini bisa berbahasa Makedonia, bahasa Pamfilia, bahasa Mesir, bahasa Kirene. Mereka terheran-heran, dan apa yang diucapkan oleh para rasul? Firman Tuhan menuliskan bahwa mereka mengucapkan pekerjaan Allah yang besar. Ada di dalam ayat 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata karena dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi makna dari pekerjaan Roh Kudus, makna dari hari Pentakosta yang pertama di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 itu tertulis bahwa karunia Roh Kudus itu diberikan dengan makna atau dengan tujuan untuk memberitakan pekerjaan-pekerjaan yang besar yang dilakukan Allah. Amin. Jadi pekerjaan Roh Kudus bukan untuk kemegahan diri. Pekerjaan Roh Kudus bukan untuk kebanggaan diri. Tetapi pekerjaan Roh Kudus diberikan untuk memberitakan kebesaran Allah. Amin. Siapa di sini yang sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus? Amin. Saya berdoa kuasa Roh Kudus itu memberanikanmu untuk memberitakan Injil. Amin. Saya berdoa pekerjaan Roh Kudus itu, Roh Kudus yang sudah dicurahkan itu memampukan kita untuk bersaksi. Amin. Sebab itu yang menjadi tugas kita, Bapak Ibu yang terkasih. Amin. Ingat, tugas gereja selain bersekutu, selain melayani, tugas kita adalah bersaksi. Amin, 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 amin. Dan kesaksian kita akan beda. Orang akan mendengar ada sebuah kesaksian yang berkuasa yang keluar dari bibir mulut kita. Bukan karena kita fasilitas, bukan karena kita orang yang pintar, bukan karena kita berhikmat, tetapi karena ada Roh Kudus yang mengulangi setiap perkataan kita. Amin. Perkataan kita menjadi berkuasa karena apa? Karena ada Roh Kudus yang menyertai. Amin. Tapi ada yang kedua yang ditulis di dalam kitab 1 Korintus tentang pekerjaan Roh, bahwa pekerjaan Roh itu diberikan untuk membangun jemaat. Amin. Bisa dilihat itu di dalam pasal 12. Baca semuanya sampai kepada pasal 14. Bapak Ibu akan menemukan bahwa pekerjaan Roh Kudus itu diberikan untuk kepentingan bersama, untuk membangun tubuh Kristus, untuk membangun gereja Tuhan. Amin. Saya percaya gereja Tuhan menjadi hidup dan berkuasa karena ada pekerjaan Roh Kudus di dalamnya. Amin. Jiwa-jiwa berdatangan bukan karena gedung gereja yang mewah, bukan karena fasilitas yang mewah, tetapi karena ada daya tarik dari kuasa Roh Kudus sehingga jiwa-jiwa datang. Namun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus
menjadi orang-orang percaya yang dewasa. Dewasa dalam meresponi setiap pekerjaan roh, dewasa dalam meresponi setiap menyikapi setiap pekerjaan Roh Kudus. Karena pada saat itu ya Bapak Ibu yang terkasih, orang-orang percaya yang ada di Korintus, mereka merasa ada sebuah kebanggaan tersendiri ya, ketika mereka bisa berbahasa roh, ketika mereka bisa bernubuat, ketika mereka merasa mereka punya karunia roh. Jadi ada satu kebanggaan sendiri. Nah itulah yang dimaksud oleh Paulus untuk meninggalkan sifat kanak-kanak. Artinya jemaat Tuhan harus kembali meresponi setiap pekerjaan Roh Kudus dengan benar. Amin. Paulus juga berkata di dalam pasal 12 ayat 11, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh satu Roh, dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang khususnya seperti yang dikehendakinya. Ayat 31 dia bilang berkata juga, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Jadi pekerjaan Roh Kudus itu penting, tapi yang utama adalah kasih. Amin. Iya kan? Pekerjaan Roh Kudus itu utama, paling utama kata Paulus. Tetapi Paulus tidak stop sampai di situ. Tetapi Paulus berkata bahwa aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Tiada lain yang dimaksud, yaitu kasih. Paulus berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang berpericik. Ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali apa? Tidak berguna. Jadi segala pekerjaan Roh Kudus, karunia-karunia rohani tersebut tidak memiliki faedah apa-apa kalau kita sebagai orang yang percaya tidak memiliki kasih. Amin. Ini yang dikatakan Paulus sebagai yang lebih utama dari yang paling utama. Karunia Roh Kudus itu paling utama, tetapi yang lebih utama dari yang paling utama adalah kasih. Amin. Dan kita sebagai jemaat Tuhan mesti dewasa menyikapi ini. Jangan kita selalu terpukau hanya dengan pekerjaan Roh Kudus. Karena pekerjaan Roh Kudus itu spektakuler, betul ya? Siapa yang ingin bilang pekerjaan Roh Kudus tidak spektakuler? Amin. Tiba-tiba ada orang lumpuh berjalan, tiba-tiba ada orang lupa melihat, dan bahkan tiba-tiba ada yang mati. Apakah itu tidak spektakuler? Itu spektakuler. Tiba-tiba ketika Roh membuat menaungi seseorang, dan dia melihat ada sebuah pernyataan bagi orang yang menurut Roh Kudus ada sesuatu yang harus dinyatakan. Orang terheran, bagaimana mungkin dia bisa tahu masalahku? Bagaimana mungkin dia bisa tahu dosa yang disembunyikan? Kalau bukan Roh Kudus, apakah itu tidak spektakuler? Itu spektakuler. Tetapi ingat jemaat Tuhan, yang spektakuler tidak kekal. Amin. Nah inilah yang saya maksud dalam tema khotbah saya pada pagi hari ini, yang kekal dan yang sementara, yang sempurna dan yang tidak sempurna. Karunia Roh Kudus itu paling utama, tapi tidak sempurna. Amin. Karena firman Tuhan berkata, nubuat akan berhenti.
Iya kan? Artinya tidak sempurna, tidak kekal. Yang kekal apa? Kasih. Amin, 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 amin. Coba tengok kepada rekan samping kiri kanan. Katakan amin, 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 amin. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, ayat 8 firman Tuhan menuliskan apa di sana? Kasih tidak berkesudahan. Amin. Dalam bahasa Inggrisnya memakai kata love never fail. Kasih tidak pernah gagal. Amin. Kasih tidak pernah pudar. Kasih tidak pernah hilang. Kalau ada orang berhenti mengasihi, itu bukan karena kasihnya yang memudar, tetapi karena orang tersebut yang keluar dari kasih. Amin. Bukan kasihnya yang memudar, bukan kasihnya yang lenyap, tetapi hatinya yang sudah tertutup oleh kasih. Dengan kasih, pintu hatinya sudah tidak ada tempat lagi bagi kasih. Kenapa tidak ada tempat? Karena sudah ada macam-macam sampah dalam hatinya. Ada sampah kebencian, ada sampah kepahitan, ada sampah dendam, ada sampah sakit hati, ada sampah menyimpan kesalahan orang lain. Sudah penuh hatinya dengan sampah. Karena itu tidak ada lagi tempat bagi kasih dalam hatinya. Sedangkan firman Tuhan menuliskan bahwa yang sempurna dan yang tidak berkesudahan itu adalah kasih. Kata kasih di sini memakai kata agapao atau agape, artinya kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Amin. Kasih Allah itu adalah kasih yang tak berkesudahan. Kasih Allah itu adalah kasih yang tidak pernah gagal. Kasih Allah itu adalah kasih yang tidak pernah lenyap. Kasih manusia boleh lenyap, kasih manusia boleh gagal, kasih manusia boleh hilang, tetapi kasih Allah tidak pernah. Amin. Makanya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kasihilah istrimu dengan kasih Allah. Amin. Istri-istri, kasihilah suamimu dengan kasih Allah. Pengantin baru, katakan amin. Kasihilah pasanganmu yang baru. Dipersatukan dengan dirimu dengan kasih Allah. Sebab kalau dengan kasih manusia, kalau ada sesuatu yang kau dapati dari pasanganmu yang tidak sesuai dengan hatimu, maka kasih itu akan hilang. Karena kasih manusia itu pamrih. Amin. Kasih manusia itu menuntut balas. Kalau kau berbuat baik kepadaku, aku akan berbuat baik kepadamu. Itu kasih manusia. Mungkin hari ini kau masih melihat wajah pasanganmu masih ceria, masih kencang-kencang. Tapi bagaimana dengan usia pernikahanmu setelah 20-30 tahun? Waktu semuanya sudah mulai memudar. Aduh, saya ngomong kayak begini, saya sendiri pun juga belum paham. Oh, glory. Tapi saya belajar juga loh, ya kan? Iya kan? Ya kita sama-sama belajar ya. Amin ya. Iya kan? Sama-sama belajar. Bukan lagi dalam lingkup keluarga, tetapi pun juga dalam lingkup bergereja, berjemaat. Ya kita ini kan semuanya kan bukan orang yang diciptakan Tuhan jadi satu model, tidak. Kita kan bermodel-model, ya kan? Iya kan? Orang yang kembar saja itu punya kepribadian yang berbeda. Kalau bukan kasih Allah yang mempersatukan, tidak mungkin ada kesatuan hati. Amin. Nah, yang sempurna firman Tuhan yang jelas menuliskan adalah kasih Allah. Paulus menutup pesannya di dalam pasal 13 ayat 13 bahwa demikianlah tinggal
dalam ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Amin. Kasih itu adalah sesuatu yang mudah kita ucapkan, tapi jujur terkadang sulit kita praktekkan. Betul ya? Sulit. Saya pribadi pun juga sebagai hamba Tuhan terkadang sulit. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, bukan karena kemampuan dari Roh Kudus, sulit kita mempraktekkan kasih. Di dalam berjemaat, di dalam berorganisasi, sulit. Belum lagi ketemu dengan orang yang pernah misalnya memfitnah kita. Iya kan, orang yang mencari-cari kesalahan kita, sulit loh. Tapi saya percaya melalui Roh Kudus yang kita dimampukan untuk saling mengasihi satu sama yang lain. Amin. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan wajah. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi tengok ke samping kiri kanan, lihat saya terus. Saya sudah ganteng memang dari dulu. Ya toh, coba lihat. Jangan nervous ya. Jadi pendeta ini soal usungan. Coba tengok samping kiri kanan, ya kan? Makanya apa yang dulu yang suami istri jangan diputar kisah. Coba lihat pembeli sama istrinya, ya kan? Kecuali kalau ibu gembala sama pak gembala memang dia punya space, memang sudah di situ. Tapi satu patung ya, ya kan? Anak-anak mengingat dulu pak pendeta ibu gembala pak gembala ini ibu pendeta, ya kan? Boleh sambil tengok samping kiri kanan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Coba sampai saya gitu ya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan. Puji Tuhan. Ya, kenapa di sini kan? Tadi sampingnya duduk samping istri tadi. Sebenarnya tadi saya kayak begitu saja. Sorry Pak. Puji Tuhan. Kita lanjut. Firman Tuhan berkata di dalam ayat berikutnya, ayat 10. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu apa? Akan lenyap. Kalau kita baca cuma satu ayat itu, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan kebingungan apa yang dimaksud yang sempurna dan yang tidak sempurna. Kalau kita baca dari ayat 8, maka kita akan paham bahwa yang sempurna itu adalah kasih dan yang tidak sempurna itu adalah karunia rohani. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan membuat kita tidak sempurna. Jadi jangan terlalu fokus dengan sesuatu yang spektakuler, yaitu karunia-karunia rohani. Tapi bukan berarti karunia rohani itu tidak kita perlukan. Karunia rohani kita perlukan dalam hidup kita. Jemaat Tuhan harus berkarunia.
untuk bernubuat. Jadi jemaat harus berkarunia, harus kejar karunia, tetapi jangan melupakan kasih. Amin. Sebab kasih inilah yang terus kita miliki sampai kita berada dalam hidup yang kekal. Karena kalau kita hanya memiliki karunia, karunia itu akan kita tinggalkan ketika kita sudah berada di dalam kemuliaan Bapa, di dalam kehidupan yang kekal. Amin. Makanya harus memiliki kasih dalam hidup kita. Ada 3 yang kekal, ada 3 yang sempurna, ada 3 yang sampai bertahan pada kekekalan, sampai kepada kekekalan. Yang pertama iman, yang kedua pengharapan, dan yang ketiga kasih. Amin. Dan yang terbesar ada 1, apa? Kasih. Amin. Saya berdoa jemaat Alpha Omega Salutome memiliki kasih, juga berkarunia. Amin. Hidup kita akan jadi berkat kalau kita punya kedua hal ini, yaitu kita berkarunia, hidup kita dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus, dan kita memunculkan buah roh dalam hidup kita, yaitu kasih. Jadi yang sempurna itu apa? Kasih. Yang tidak sempurna adalah karunia. Jemaat harus berkarunia dan jangan tinggalkan kasih. Saya berdoa semua jemaat Alpha Omega Salutome semuanya masuk surga. Amin. Kita semuanya berjumpa di surga nanti, di awan-awan yang permai. Di udara ada pertemuan, kan ada lagunya, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Ada yang kita tahu lagu ini? Yang pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang ditinggikan, pertemuan di udara. Amin. Saya berdoa ketika pertemuan udara itu tiba, kita semuanya boleh bagian di dalam penangkapan. Tidak usah takut, tidak usah khawatir dengan antikris, karena kita semua tidak akan memperoleh bagian itu. Apa kita bisa jadi? Bukan saya yang menjamin, tapi Tuhan yang menjamin. Amin. Kita pikir saja dan kita lakukan bagian kita, yaitu kita jaga hidup kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Tanda-tanda sudah semakin jelas ya, ya kan? Perang antara Iran dan Israel, Iran menyerang Israel itu sangat jelas. Itu bisa berpotensi untuk memicu perang dunia ketiga. Tapi kita berdoa supaya tidak terjadi. Kita berdoa bagi perdamaian dunia, supaya begini, kesempatan untuk memberitakan Injil, kesempatan untuk bertobat itu masih diperpanjang oleh Tuhan. Amin. Tapi kalau perang dunia ketiga sudah terjadi, berarti waktunya memang sudah sangat siap. Amin. Persiapkan dirimu ya Bapak Ibu terkasih, tetap jaga hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Lakukan firman, aktif pertemuan ibadah, perbanyak jemaat, baik itu doa pribadi dan juga doa secara komunal, doa puasa perbanyak. Hanya dengan cara itulah kita jaga hidup kita tetap berkenan, sehingga Dia datang kedua kali, Dia mendapati hidup kita berkenan, berbaik dan beroleh bagian dalam kerajaan surga. Berikan kita tepuk tangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Firman-Mu menghibur kami. Firman-Mu menguatkan kami. Firman-Mu menegur kami untuk kami selalu menjaga hidup kami tetap berkenan. Kami memasukkan lagi dalam bagian. Terima
surga memenuhi kepada Haleluya. Terima kasih. Dari surga
Terima kasih.